Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang kedua di bab wasiyah, kitab wasiyah, fil wasiyah bittaqwallahil azim, ada klarifikasi karena kemarin tidak sengaja membahas kana, bab kana. Kana ini kana wa akhwatuha. Kemarin disebutkan bahwa kana itu huruf. Nah, kalau di pengajian umum kana kok huruf ini salah. Artinya kana ini termasuk bagian fi'il. Fungsi kana bisa dalam keadaan fi'il madhi kana atau fi'il mudhari yakunu, fi'il amar kun juga demikian. Tapi hanya khusus untuk kana. Untuk kana wa akhwatuha ini dalam kitab Jurumiyah disebutkan, dijelaskan wa kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa syara wa laisa wa mazala wa ma faka wa ma bariha wa ma fati'a wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa usbih. Taqulu kana zaidun qa'iman wa laisa amrun syakhissan. Dari bentuk fi'il yang bisa ditasrifkan di kana wahtuha itu hanya kana dan asbaha. Kana yakunu kun, asbaha yusbihu usbih. Sedangkan dalam kalimat keterangan di sini, kalimat ingkang medal saking kana utawi salah setunggalipun akhwatipun kana menika saged amal kados madhinipun tarfaul isma wa tansibul khabar. Nanging menika boten sedaya jalaran kana saakhwatipun menika kapirang dibagi dados kalih. Wonten ingkang jamid inggih menika lafat laisa lan lafat madama. Wonten ingkang mutasyarrif bisa ditasrifkan, lan mutasyarrif menika wonten ingkang mutasyarrif tasarrufan naqison. Ditasrif ada yang bisa ditasrifkan, ada juga yang bisa ditasrifkan tapi tasrif naqis. Inggih menika zala bariha infaqqa lan fati'a. Wonten ingkang mutasyarrif tasarrufan taman dan bisa juga ditasrifkan secara sempurna inggih menika kana
amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, lan soro. Tasarrufan taman tegesipun saged katasrif dumugi napa niki amarnai tasarrufan dugi terakhir nggih. Tasarrufan tidak seperti tasarrufan naqison, tegesipun tasrif namung dumugi mudhari. Nah, ini satu kitab Syarah Jurumiyah An-Nibrosia yang ditaklif dikarang oleh Kyai Bisri Mustafa Rembang. Ini penting belajar nahwu ya, nahwu dalam memahami tentang tata bahasa Arab. Nah, sebelum jauh, karena ini juga saya berpesan pada anak-anak saya terutama bahwa orang yang mulia, orang yang dimuliakan, ketika orang tersebut memberikan ilmu dengan secara ikhlas. Siapa mereka? Nah, kita tahu banyak guru-guru ngaji di kampung-kampung itu yang tanpa pamrih, ikhlas, setiap hari mulang ngaji, bahkan jarang muncul di permukaan, apalagi di sosmed ya. Mereka ini yang mengajarkan ilmu agama. Nah, dalam pembahasan ini kaitannya dengan tata bahasa Arab itu ada nahwu, ada shorof. Jadi kalau secara global, secara mujmal, shorof itu yang mempelajari di induk katanya. Di induk kata ada fi'il madhi, mudhari, fi'il amar, ada fa'il, maf'ul, sampai di masdar, isim zaman, isim makan. Nah, itu pembahasannya di shorof. Sedangkan nahwu adalah yang mempelajari tentang tata bahasa rangkaian sebuah kalimat. Nah, memahami sebuah kalimat, nah ini dengan ilmu alat nahwu itu. Nah, dalam sebuah muqaddimah keterangan di kitab Jurumiyah ini, al-kalamu huwal lafdzul murakkab al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun thumma harfun ja'a bimakna. Jadi ada pengertian sebuah kalimat atau kalam, wal lafdzul mufid wal lafdzul murakkab al mufidu bil wad'i, lafaz yang tersusun dan memberikan manfaat, dengan memberikan manfaat dengan wadai. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun thumma harfun ja'a li makna. Pembagiannya ada 3, ada isim, ada fi'il, kemudian ada huruf. Nah, ini sebagai dasar awal kita mempelajari tentang bahasa Arab, apalagi
kitab yang dikaji menggunakan bahasa Arab. Nah, artinya pesannya apa? Pesannya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama itu harus betul-betul kita mencari guru, ya, atau mencari menuntut ilmu ini tidak sembarangan, khususnya ilmu agama. Jadi untuk memperdalamnya, ya kalau tidak mondok, ya di pesantren. Kalau sekolah ngaji, ya ngaji di guru-guru ngaji di kampung-kampung itu. Nah, itu pembahasan. Kalau secara instan yang ada di media sosial itu hanya stimulus saja, tapi kalau pembahasannya, nah, ini sangat kompleks sekali. Nah, ini perlu perangkat yang komplit untuk memahami sebuah pemahaman dari ilmu-ilmu agama itu. Nah, karena ini penting diutarakan, dan seperti yang kita lakukan hari ini, ngaji online ini sebenarnya ya itu tadi debatable. Tapi kalau dalam rangka belajar juga, ketika salah menyampaikan sebuah persepsi, ya karena ini videonya untuk umum, nanti bisa dikoreksi. Tetapi ini sekali lagi dalam rangka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, hinggir anak cilik ingsun, inna rabbaka, temen setuhune pangeran sira iku sadidul batsi, dat kang banget oleh natrapi. Sadidul iqab, tur kang banget oleh niksa. Fahdar, mongko wedya sira. Ya bunayya, hinggir anak cilik ingsun, wataki lan wedya sira ghadabahu ing bendune Gusti Allah, wa sakhatahu tegese bendune Gusti Allah, ai bendune Gusti Allah. Wala yaghurannaka, lan aja mbujuk temen ing sira apa hilmuhu, sifat arisi Gusti Allah. Fa innallaha, mongko setuhune Gusti Allah iku yumli, ngakhirake lidzalimi maring wong kang aniaya, hatta idza akhadahu, hatta sehingga natrapi sinten Allah ing zalim, yuflithu, mongko ora ngeculake sinten Allah ing zalim. Ya bunayya, hinggir anak cilik ingsun, inna fi taatillah, teman setune ing dalem taati, setuhune iku inna fi taatillah, setune iku ing dalem ngabekti marang Gusti Allah, minal ladzati, saking keenaan ladzat, warahati lan kepenak, nikmat. Minal ladzati, saking keenaan nikmat, warahati lan kepenak. Ma ana perkara layu rofu kang ora den weruhi apa mailla bitajribati, angin kelawan
den jajal dicoba. Faya bunaya mongko hinggil anak cilik ingsun istakmil nglakokno sapa sira ta'ata maulaka ing ngabekti marang bendoro sira ala sabilit tajribati ing atase dalan kang ing atase ala sabilit tajribati ing atase dalan percobaan tajribah jajal ayaman ing dalem pirang-pirang dina litu derika supaya nemu sapa sira hadhil ladzati ing iki keenaan wa tas'ura lan ngrasa sira bihadhi rahati kelawan iki kepenak wa ta'lam lan ngerti sira ikhlasi ing ridhone ingsun laka maring sira fin nasihati ing dalam ngarepake bagus. Ya bunaya inaka setuhune sira satajiduni inaka setuhune sira ku satajiduni bakal nemu sapa sira fi taatillahi ing dalem baguse fi taatillahi ing dalem ngabekti ing Allah thiqalan ing abet ala nafsika ing atase awak sira awal amri ing dalem kawitane perkara fahtamil mongko bertahan sapa sira hadza thiqala ing iki rekoso wasbir lan soparo sira alaihi ing atase hadza thiqal hatta tasyira sehingga dadi apa atu ngabekti taat indaka ing dalem sanding sira minal adati saking pira-pira kebiasaan alati tak lafuha kang ngulenakake sira ing alati. Nah, ini setelah kemarin dibahas berkaitan dengan wasiat bittaqwallahil azim, tentang wasiat bertakwa kepada Allah, bahwa dalam keadaan apapun dimanapun kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah. Di sini mu'alif menyampaikan mengumpamakan seperti dalam pengawasan. Allah ini maha mengawasi, maha melihat segala sesuatu apa yang dikerjakan. Allah mengetahui. Karena kita tidak mengetahui keberadaan Allah, maka takwa ini kalau kita fa in lam tarahu fa innahu yaraka, seakan-akan kalau kita tidak mengetahui keberadaan Allah maka pastilah Allah itu mengetahui kita. Nah, dengan diumpamakan kalau kita mendapat takwa ini menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, aturan. Dalam pengawasan orang tua, guru ini kita kadang lebih takut ya, dengan pengawasan yang terlihat ya. Padahal Allah sendiri maha melihat, yang seperti itu kemarin dicontohkan ya, seperti kalau kita kepergok, diumpamakan kita melanggar aturan,
kemudian diperkoki oleh orang tua, lah bagaimana rasanya? Kan jadi takut ya. Tidak hanya takut, kalau kepergok ya kita malu. Nah, apalagi dalam pengawasan Allah. Ini inna rabbaka syadidul batsi syadidul iqab. Sesungguhnya Allah ini zat yang banget sangat pedih siksanya. Syadidul batsi syadidul iqab, zat yang sangat pedih memberikan siksa, maka takutlah, bertakwalah. Wattaqi ghadabahu wa sakhatahu, dan takutlah dengan murkanya Allah dan sama. Ini penekanan ghadabahu wa sakhatahu, ini ghadab sakhatahu, sakhoto ghadaba sama artinya penekanan murka Allah. Wala yaghurannaka hilmuhu fa innallaha yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yulfitu. Dan Allah ini maha tidak akan terus akan mengakhirkan ya. Pasti zat yang hasib ya, yang memperhitungkan itu. Dan zalim, orang yang berbuat zalim itu kadang-kadang diakhirkan. Ada kalau orang kok berbuat maksiat tetapi diberi semua fasilitasnya mewah ya, secara duniawi diberi kemudahan, tetapi disitulah nanti pasti Allah akan memberikan azabnya lidzalim hatta idza akhadahu lam yulfithu. Jadi pasti Allah ini nanti juga akan memberikan sanksi di akhir entah itu di dunianya hidup mewah, tetapi kan hak prerogatif Allah ini di akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah ini zat yang maha rahman, yang memberi kasih sayang, maha kasih sayang di dunia dan akhirat. Nah, ini mengartikan Ar-Rahman. Ar-Rahim itu zat sing welas asih ninggon akhirat bloko. Prerogatifnya Allah ini hanya memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah di akhirat. Nah, di akhirat. Akhirat adalah tujuan akhir kita hidup di dunia. Nah, maka ad-dunya sijnul muslimin itu ya, ada dunia ini penjara bagi orang-orang yang taat gitu. Jadi memang enggak apa-apa istilahnya kita mungkin di dunia kurang ketika diberikan ujian rezeki kurang lancar atau cobaan-cobaan lain, tapi masih ada iman takwa dalam hati kepada Allah, insya Allah ya,
setelah melalui ujian tersebut pasti akan diberikan pahala, ya, terutama di akhirat nanti. Ya bunaya inna fi ta'atillah minal ladzati warrohah ma la yu'rafu illa bitajribah. Inna fi ta'atillah minal ladzah warrohah, sungguhnya dalam taat itu ada kenikmatan, warrohah dan nikmat juga rohah. Ma la yu'rafu, dan kedua-duanya antara nikmat dan rohah itu tidak akan bisa diketahui kecuali dengan tajribah, kecuali dengan mencoba, dicoba. Nah, di satu kajian dicontohkan itu sholat malam, tahajud, duha itu harus dicoba, ya. Sedekah itu harus dilatih, karena di dalam ibadah itu ada sebuah kenikmatan. Nah, dan kenikmatan itu tidak akan kita merasakan kecuali dengan mencoba, dicoba. Ladzatul ibadah. Nah, di situ dalam ibadah itu ada kenikmatan. Nah, faya bunaya istamil ta'ata maulaka ala sabili tajribah ayaman itu dari kahadihil ladzat, maka gunakanlah taat, ketakwaan kepada Tuhanmu, kepada Allah, ala sabili tajribah, dengan terus mencoba, berlatih. Ibadah juga berlatih, ada ayaman di dalam setiap hari terus ditingkatkan, itu dari kahadihil ladzat, agar kamu bisa mendapatkan kenikmatan beribadah. Perintah Nabi contohnya, bahwa anak yang sudah berumur 7 tahun, maka seorang bapak mewajibkan untuk diajarkan sholat, dan boleh seorang bapak itu memberikan hukuman kepada anak yang sudah 7 tahun, sudah tamyiz, sudah tahu, ya, walaupun belum balik. Ini ada pendidikan di situ, dilatih sejak dini, ya. Ibadah setiap hari dilatih untuk sedekah, mengisi koin NU, wa tash'uru bihadhir rohah, dan merasakan kenikmatan itu, wa ta'lam ikhlasi laka fin nasihah, dan engkau akan tahu saya nasihatku ini betul-betul saya nasihat ini betul-betul ikhlas, ya. So ben ngerti di ngrasakake, ya, itu sering bilang orang tua kalau berpesan kepada anak, le sing sregep sinau, sing sregep ibadah, sok ben sampean sing ngrasakake dhewe. Itu bahasanya kita, sok ben sampean sing ngrasakake dhewe. Ya bunaya innaka satajidu fi ta'atillah thiqalan ala nafsika awalal amri. Engkau akan, wahai anakku, ya bunaya, engkau akan menemui satajidu fi ta'atillah, akan menemui dalam bertakwa kepada Allah ini thiqalan ala nafsika awalal amri, di awal-awalnya akan merasa berat, ya.
fahtamil hadza thiqal wasbir alaihi, maka bertahanlah, berusahalah untuk cobaan yang berat itu. Di awal-awal kita mau sholat malam, bangun malam, awalnya berat ini, tosodakoh, iman-iman, ini berat, tetapi dicoba, terus dicoba, dan bersabarlah, karena segala sesuatu itu, kebaikan itu berat di awal, ingin memulainya itu susah. Hatta tasyiroto'ah, sehingga betul-betul taat, yang tadinya latihan taat, latihan ibadah, sehingga sudah betul-betul menjadi ketaatan, ya. Hatta tasyiroto'ah indaka minal adat allati ta'lafuha, sehingga betul-betul menjadi ketaatan dalam diri kamu, minal adadillati ta'lafuha, karena kebiasaan, ya, menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan, karena itu tadi ngulina'ake ta'lafuha, membiasakan. Nah, ini penting pembelajaran di materi ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang insya Allah semoga istiqomah, dan mohon sarannya apabila ada kekurangan. Sekali lagi, mutalaah ini untuk belajar. Juga saya menghimbau kepada anak-anak saya, anak didik, agar betul-betul menghormati guru, menghormati orang tua, dan jangan lupa ngaji, syukur-syukur mondok, syukur-syukur mondok, ya, karena tantangan zaman semakin kompleks, tantangan zaman ke depan ini, kalau kita kurang ilmu, kurang takwa, kurang iman, tentunya juga akan terjerumus ke dalam lembah, ya, kenistaan di tantangan zaman tadi. Ya, contohnya mudah saja, kita banyak melihat di media sosial atau di apa sajalah, bisa kita lihat bahwa memang betul berubah, dan guru pun sekarang hari ini juga harus meningkatkan kompetensinya. Yang tadinya mengajarkan di kelas, sekarang juga harus bisa berinteraksi dengan muridnya melalui media sosial. Nah, tentunya memang ini butuh tanggung jawab secara intelektual, tanggung jawab secara keilmuan, ya. Tapi sekali lagi, kalau mau memperdalam ilmu agama, maka mengajilah, ya, kepada guru ngaji di pondok pesantren yang memang betul-betul berkompeten, yang memang sudah alim faqih dalam ilmu agama. Nah, kalau melihat konten di YouTube, ini hanya sebagai pancingan saja, stimulus saja, tentunya banyak kekurangannya. Mohon maaf al-afu kalau nanti ada masukan-masukan, bisa
kita perbaiki di lain hari. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim